Ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004. Hanya dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya. Terungkap alasan Presiden RI Prabowo Subianto tak menetapkan status bencana nasional pada banjir dan longsor di Sumatera. Diketahui sejak 22 hingga 25 November 2025, 3 provinsi Sumatera yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan longsor. Total korban tewas pun tak main-main yakni mencapai 442 orang, sementara 402 lainnya dinyatakan masih hilang. Korban terbanyak di Sumatera Utara yakni 217 orang tewas dan Sumatera Barat 129 orang tewas berdasarkan data sementara Senin 1 Desember. Jumlah korban tewas pun kemungkinan akan terus bertambah seiring evakuasi masih dilakukan pihak Basarnas. Sejumlah kepala daerah pun sudah angkat tangan dengan kondisi bencana tersebut. Terlebih akses transportasi terputus total hingga listrik dan jaringan komunikasi mati. Misal saja Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang mengirim surat ke pemerintah pusat soal tidak mampunya mengatasi darurat bencana akibat banjir bandang. Namun hingga Senin 1 Desember, Presiden RI Prabowo Subianto belum juga menetapkan bencana nasional pada peristiwa tersebut. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto pun buka suara mengungkapkan alasan Presiden belum juga menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Menurut Suharyanto, status bencana nasional sebenarnya tidak perlu didiskusikan panjang lebar, sebab yang dimaksud dengan bencana nasional adalah bencana yang menyebabkan dampak sangat besar baik secara korban jiwa maupun material. Maka dari itu sepanjang sejarah Indonesia baru ada 2 bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional, yakni gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2004 dan pandemi COVID-19 sepanjang 2020 hingga 2023. Diketahui gempa dan tsunami Aceh 2004 menyebabkan 227.898 jiwa meninggal, sedangkan pandemi COVID-19 menyebabkan sekitar 160.000 jiwa meninggal. Selain 2 bencana alam tersebut, Suharyanto menuturkan banyak bencana lain yang skala jumlah korban dan tingkat kesulitan aksesnya tergolong cukup tinggi seperti gempa Cianjur di Jawa Barat tahun 2022, gempa tsunami dan pergerakan tanah Sulawesi Tengah 2018, serta gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat 2018. Namun semua bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Hanya 2 bencana alam yang pernah ditetapkan menjadi bencana nasional di Indonesia. Hal itu karena skala jumlah korban dan tingkat kesulitan aksesnya yang tinggi dibandingkan dengan bencana-bencana lain. Namun demikian, Suharyanto memastikan meskipun statusnya masih bencana provinsi, pemerintah pusat tetap akan optimal turun tangan mengirimkan bantuan. Suharyanto mengatakan meski ditetapkan bencana daerah tingkat provinsi, pemerintah pusat lewat kementerian lembaga terkait tetap mendukung sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk penanganannya. Buktinya Presiden memberikan bantuan yang mulai didistribusikan sejak Jumat pagi. TNI Polri mengerahkan peralatannya besar-besaran. Pun pada Senin pagi Prabowo Subianto sudah berada di Sumatera untuk memantau langsung penanganan banjir. Prabowo berkeliling mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.